Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, pada sesi ini saya akan menyampaikan khusus mengenai referensi yang kita akan gunakan selama kita kuliah geothermal ini. Dan kuliah ini merupakan suplemen dari pertemuan kita sebelumnya mengenai pengantar geothermal. Dan ada beberapa literatur yang perlu adik-adik miliki dan perlu dipelajari untuk memperdalam pemahaman kita mengenai geothermal ini. Jadi saya akan mulai menyampaikan kepada adik-adik sekalian mengenai referensi geologi. Ini adalah buku geologi untuk pertambangan umum yang bisa adik-adik baca, bisa adik-adik miliki. Ini adalah buku yang sudah saya tulis ya, dan berbahasa Indonesia. Dan buku ini pasti akan sangat bermanfaat buat adik-adik sekalian karena di dalam buku ini mencakup secara keseluruhan mengenai pengantar geologi, mulai dari tektonik lempeng, kemudian mineralogi, kemudian petrologi, geologi struktur, kemudian stratigrafi, pemetaan geologi, geologi teknik, dan terakhir mengenai geologi tambang. Jadi buku ini sangat-sangat komprehensif untuk adik-adik, terutama untuk yang mahasiswa geologi dan mahasiswa teknik pertambangan. Ini akan menjadi buku yang bisa dibaca mulai dari sejak awal perkuliahan sampai nanti adik-adik sekalian selesai di dalam menuliskan skripsi. Ya. Jadi buku ini terdiri dari banyak bagian. Ya. Sudah saya sampaikan tadi, mulai dari pengantar, kemudian tektonik, petrologi, dan seterusnya, batuan, kemudian geologi struktur, kemudian stratigrafi, dan seterusnya. Ini kelebihan dari buku ini, pertama tentu saja karena dia berbahasa Indonesia, dan yang kedua, ilustrasi-ilustrasi yang ditampilkan di dalam buku ini juga sangat komunikatif, mudah dipahami dan mudah dimengerti. Begitu juga dengan penjelasannya yang sangat populer. Saya berusaha mencoba untuk menulisnya dengan bahasa yang bisa mudah dipahami, dan buku ini bisa adik-adik peroleh melalui secara online, ya, karena ini sudah banyak ditawarkan di toko-toko online. Ya. Silakan dicari nanti, geologi untuk pertambangan umum ini sudah diterbitkan oleh Geraha Ilmu. Sekali lagi, buku ini penting buat adik-adik sekalian, khususnya yang belajar mengenai kebumian. Nah, di samping referensi geologi ini, banyak sekali juga buku yang referensi yang terkait dengan geothermal. Misalnya, ini ada buku Introduction to Geothermal Power, ya, bisa adik-adik dapatkan. Ini secara online, bisa didapatkan e-booknya dalam bentuk PDF. Ya, kemudian ada geothermal energi, ya, renewable energy dan lingkungan, ya, jadi energi terbarukan dan lingkungan. Ini bagus juga untuk adik-adik baca untuk pengayaan. Kemudian ada sistem energi geothermal, mulai dari eksplorasi, pengembangan, dan kemudian utilization-nya. Ini bisa adik-adik pelajari di sini. Kemudian ada geothermal reservoir engineering, jadi spesifik membahas mengenai rekayasa reservoir geothermal, ya, yang ada di bawah permukaan. Buku selanjutnya ini ada sumber daya geothermal sebagai sebuah energi alternatif, sangat bagus untuk dipelajari. Kemudian ada rekayasa geothermal, ya, fundamental dan aplikasinya. Ya. Kemudian ada buku geothermal power plants atau pembangkit listrik geothermal, mulai dari prinsip-prinsip dasarnya, aplikasinya, kemudian studi kasus, dan dampak lingkungan yang bisa terjadi karena pemanfaatan energi geothermal ini. Jadi yang terakhir ini spesifik ke vulkano dan geothermal tourism, jadi geowisata. Ya, jadi sekali lagi bahwa geothermal ini bisa untuk pembangkit listrik, bisa untuk digunakan secara langsung di dalam industri-industri peternakan, perikanan, kemudian pertambangan,
Kemudian bisa juga untuk kegiatan pariwisata. Jadi banyak dimensi yang perlu adik-adik pelajari mengenai geothermal ini, dan tentu saja semua dimensi itu tidak akan bisa kita selesaikan hanya dalam satu mata kuliah geothermal itu. Jadi adik-adik harus lebih banyak memperkaya wawasan adik-adik sekalian secara mandiri dengan banyak membaca buku. Awalilah dengan buku-buku yang sifatnya dasar-dasar, dan memang saya menyadari, saya bisa memahami bahwa referensi buku yang terkait dengan kebumian ini, apakah itu geologi maupun untuk pertambangan, itu memang agak sulit kita mencari buku-buku yang berbahasa Indonesia. Itulah sebabnya tadi saya menyarankan kepada adik sekalian untuk memiliki, membaca dan mempelajari buku yang sudah saya tulis sebelumnya, yaitu geologi untuk pertambangan umum. Karena buku ini secara komprehensif itu sudah bisa menjadi modal dasar buat adik-adik terkait dengan teori-teori geologi yang bisa adik-adik dapatkan. Ya. Jadi sekali lagi, silakan adik-adik mencari buku ini. Kalau buku yang geologi untuk pertambangan umum ini bisa adik-adik dapatkan secara online, ya, melalui toko-toko online. Ya. Saya pikir banyak situs baik di Bukalapak, Tokopedia dan sebagainya itu sudah tersedia semuanya buku itu di sana. Tinggal adik-adik cari dan kemudian miliki, ya. Nah, sementara yang buku-buku ini yang berbahasa Inggris ini, saya selalu sarankan kepada mahasiswa, kalau kita sudah memiliki e-book dari satu buku, sebaiknya buku itu jangan hanya disimpan sebagai file saja, tapi alangkah baiknya kalau buku-buku ini kemudian adik-adik bisa print, apalagi kalau bisa di-print dengan warna, kemudian dijilid dengan sangat bagus, itu akan menjadi literatur buat adik-adik semua. Dan ini akan, setiap buku itu tidak hanya digunakan pada saat kita kuliah saja, pada saat suatu mata kuliah ditawarkan, tetapi buku-buku ini akan selalu adik-adik gunakan, ya, selalu adik-adik jadikan sumber pada saat nanti bahkan setelah bekerja. Misalnya kalau adik-adik bekerja di bidang geothermal, maka ini tentu saja menjadi referensi yang bisa terus adik-adik pelajari. Ya. Setiap kali mendapat satu kasus atau permasalahan, maka tentu saja kembali lagi belajar referensi-referensi yang sudah adik-adik miliki. Jadi buku-buku ini kepentingannya bukan hanya untuk saat ini, tapi juga untuk seterusnya kalau ada adik-adik berkecimpung dalam bidang geologi, bidang pertambangan, dan yang spesifik lagi berkecimpung di bidang industri panas bumi atau geothermal industri. Nih, sekali lagi banyak bisa adik-adik dapatkan buku-buku ini. Nah, setelah adik-adik miliki buku-buku ini, nanti akan selama kuliah kita, sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa selama kuliah kita nanti itu akan banyak tugas-tugas, dan tugas-tugas itu bisa adik-adik kerjakan sedapat mungkin dengan referensi yang jelas, karena kita sekarang terbiasa tergantung kepada Google. Jadi kalau misalnya sudah diberikan tugas, kadang-kadang mahasiswa itu mengambil jalan pintas, tinggal diketikkan kata kuncinya, muncul berbagai blok-blok yang memuat kata kunci yang sudah kita masukkan, kemudian itu langsung di copy paste itu ke tugasnya, sehingga kadang-kadang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena ingat, karya ilmiah itu punya ketentuan-ketentuan mengenai mana saja sumber-sumber yang bisa diterima dan mana yang sumber yang tidak bisa diterima. Jadi sumber-sumber yang bisa diterima itu tentu saja ya referensi seperti buku-buku ini, kemudian web-web yang resmi. Ya, contoh yang saya sebutkan resmi itu misalnya kalau LIPI punya website, di situ ada jurnal-jurnal, kemudian di situ ada tulisan-tulisan, itu bisa dikutip, ya. Atau misalnya ITB, UGM punya website sendiri, di situ ada skripsi, ada artikel-artikel yang bisa dibaca, itu bisa dikutip, bisa dijadikan acuan untuk penulisan karya ilmiah. Tapi kalau misalnya blog-blog pribadi, apalagi kalau blog itu tidak jelas siapa yang memiliki,
maka tulisan-tulisan yang ada di situ tidak bisa dijadikan acuan, ya seperti itu, tidak bisa diacukan. Jadi kalau saya berikan tugas nanti kepada adik-adik sekalian, misalnya saya berikan problem, selesaikan, maka adik-adik cari di referensi, maka harus jelas setiap paragraf, setiap subbab, setiap gambar, setiap tabel yang adik-adik masukkan dalam tugas itu harus disebutkan dengan jelas, dengan spesifik, sumbernya dari mana, siapa pengarangnya, siapa penulisnya, siapa yang membuat tabel-tabel itu, siapa yang membuat gambar-gambar itu, kapan diterbitkan, dan sebagainya. Itu harus jelas. Jadi tugas-tugas yang tidak menyebutkan sumber-sumbernya dengan jelas atau tidak menghargai hak atas kekayaan intelektual orang lain, itu nilainya sama dengan 0, ya, tidak akan saya berikan nilai. Jadi sekali lagi penting buat adik-adik sekalian memiliki referensi-referensi yang sudah saya sebutkan di sini. Baik adik-adik sekalian, itulah berbagai referensi, masih banyak lagi referensi lain yang bisa adik-adik dapatkan secara online, ya. Terutama yang terkait dengan geothermal ini ada ratusan buku yang terkait dengan ini. Yang saya tampilkan ini hanya yang kira-kira sangat berhubungan erat dengan kuliah-kuliah kita atau materi-materi yang saya sampaikan nanti di dalam perkuliahan ini. Jadi selanjutnya nanti kita akan bertemu pada materi yang kedua mengenai sumber panas geothermal. Mudah-mudahan minggu depan bisa disimak dulu kuliahnya, kemudian kita diskusikan, dan kemudian nanti kita lihat apa yang harus dijelaskan lebih jauh atau ditambahkan. Saya kira demikian adik-adik sekalian. Sekali lagi, cari dan milikilah referensi-referensi seperti yang saya sebutkan tadi, untuk kemudian dijadikan sebagai bahan bacaan, sumber pembelajaran buat adik-adik semua, ya, yang akan bermanfaat untuk selamanya buat adik-adik. Saya kira demikian. Saya tutup suplemen untuk pertemuan yang pertama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.